Halo Kak People, selamat datang kembali di Kaf Talk, podcast singkat dari Kaf Brother yang membahas hal menarik secara ringan tapi bermakna. Pada episode kali ini, kita akan membahas prestasi dan proses di baliknya. Mungkin kita sering melihat di layar-layar kaca, banyak sekali prestasi yang dipamerkan kepada masyarakat, tapi mungkin kita tidak bisa melihat bagaimana proses perjuangan, disiplin juga kali ya, yang dilakukan untuk mencapai prestasi-prestasi tersebut. Nah, pada episode kali ini kita sudah bersama dengan narasumber seorang wanita yang memiliki segudang prestasi di usianya yang sangat produktif. Nah, langsung saja kita akan beralih ke siapa narasumber kita pada episode kali ini. Silahkan, dan bisa disampaikan juga kiranya latar belakangnya secara singkat. Hai Sobat Kahaf, kenalin nama aku Anindya, aku second runner up Putri Indonesia Jawa Timur dan juga Putri Indonesia Jawa Timur Intelligentsia 2026. Dan kali ini aku memang lagi menggeluti dunia public speaking. Kebetulan aku lulusan sarjana ilmu komunikasi Kak, jadi cukup linear dengan dunia yang memang aku cinta sekarang, yaitu public speaking. Jadi aku pengen mendalami passion itu dengan menjadi MC, terus juga mengajarkan public speaking juga, terus habis itu juga menjadi narasumber dan lain sebagainya begitu. Oke, luar biasa sekali. Berarti sebelumnya adalah second runner up di Putri Indonesia. Oke, dan yang tadi Putri Intelligentsia kalau nggak salah ya. Yes, betul. Itu runner up. Jadi kalau misalnya di Putri Indonesia Jawa Timur itu ada second runner up, itu kayak top 3, juara 3. Terus ada gelar atribut yang namanya Intelligentsia gitu. Yang nama kalau Putri Indonesia Intelligentsia sendiri itu diseleksinya kebetulan kan kita kan keywordnya tuh dapat beasiswa dari Untak. Nah, jadi kita diseleksinya langsung sama rektor-rektor dan juga dekan Untak begitu. Jadi mereka dari pihak Untak yang memilih siapa yang deserve untuk mendapatkan gelar Intelligentsia. Oke, luar biasa sekali ya Kak Anin ini ya, berarti ya. Boleh ceritain nggak Kak Anin? Tadi kan itu adalah prestasi ketika Kak Anin sudah melakukan berbagai hal itu ya tadi. Boleh nggak ceritain kiranya dari awal, apakah memang Kak Anin sendiri itu orang yang pingin banget dulu ikut Putri Indonesia, atau mungkin ada hal-hal yang menarik yang bisa ditekan selain itu? Gimana Kak Anin? Dari kecil memang aku udah diterjunkan udah dibawa orang tuaku untuk masuk ke dunia kreatif. Mungkin sekarang aku udah sering diikutin lomba modeling dan lain sebagainya. Nah, waktu SMA aku ikut berita wisata daerah di Kota Probolinggo. Terus habis itu alhamdulillahnya menang. Terus aku ikut Rakaraki Jawa Timur. Nah, waktu aku kuliah tuh aku ikut lagi Duta Bahasa Jawa Timur. Sebenarnya aku tuh pengen ikut kompetisi itu, tapi nggak semua kompetisi aku ikutin. Jadi ada aku melihat ada kredibelnya sendiri-sendiri setiap kompetisi. Kenapa aku ikut Duta Wisata Daerah, kenapa aku ikut Rakaraki, kenapa aku milih Duta Bahasa, dan kenapa akhirnya aku memilih Putri Indonesia Jawa Timur gitu. Karena sekarang itu kan kompetisi perdutaan itu banyak ya, tapi kita harus selektif memilih mana yang emang benar-benar kredibel gitu ajangnya gitu. Terus akhirnya waktu aku kuliah aku ke Duta Bahasa Jawa Timur dan alhamdulillah menang, terus dikirim mewakili Jawa Timur ke nasional. Terus karena memang aku pengen mendalami dunia public speaking, aku punya mimpi gitu, kayak one day aku pengen jadi communication trainer. Nah, aku rasa kalau misalnya kita berbicara di depan umum, kita tuh harus punya pengalaman dan pendidikan yang kuat. Makanya kenapa aku ikut Putri Indonesia Jawa Timur, dan memang aku targetnya pengen dapat Intelligentsia karena aku pengen S2. Jadi biar aku punya pengalaman dan pendidikan ini. Jadi biar ketika aku ngobrol itu aku dipercaya sama orang lain. Itu sih yang jadi dorongan kayak gitu. Oke, pelan-pelan dulu Kak. Anin, banyak sekali ya teman-teman tadi kita lihat prestasinya, mulai Duta Pariwisata, Rakaraki, dan hal lainnya sampai yang kita Intelligentsia. Mungkin dari awal dulu Kak Anin, waktu mengikuti hal-hal yang tersebut, apakah Kak Anin itu sudah berambisi untuk jadi juara, atau Kak Anin sendiri masih ya sudah, saya akan mengikuti prosesnya itu dulu? Kiranya gimana? Aku tuh memang tipe anak yang waktu aku ikut Duta Wisata tuh kan cukup kecil. Waktu itu persyaratannya itu umur 17, dan waktu itu aku belum 17. Waktu itu persyaratan 16 dan aku tuh baru 16 mau ke 17. Jadi aku tuh waktu ikut Duta Wisata aku cuman kayak oke, aku mau nyoba aja, nggak tahu rezekinya kapan. Tapi aku tuh selalu setiap ikut apapun dan kompetisi apapun aku tuh selalu ambisi. Jadi
awalnya niatanku tuh emang cuma buat coba-coba, tapi ketika kita nyemplung kita nggak mungkin setengah-setengah dong. Ketika kita udah audisi terus habis itu ternyata lolos finalis, ya nggak mungkin udah nyampe finalis terus setengah-setengah, malas itu nggak mungkin gitu loh. Jadi ya udah, akhirnya aku selalu berusaha untuk totalitas di setiap kompetisi itu gitu. Aku selalu kayak gitu sih. Jadi aku rasa kompetisi itu adalah suatu hal yang melelahkan ya. Jadi kalau misalnya kita ikutnya juga setengah-setengah, itu aku ada penyesalan tersendiri sih. Soalnya aku pernah ikut kompetisi dan aku tuh setengah-setengah dan aku tuh ngerasa nggak total, dan itu aku nyeselnya banget sih, kayak nyesel banget lah pokoknya. Berarti Gitu. memang proses yang dilakukan sama Kak Anin sendiri itu adalah Kak Anin juga selalu fokus dan nggak melewatkan satu hal apapun Ya, di situ ya. betul. Nggak ada yang diremehkan satupun ya. Tetap menjadi berkeinginan untuk jadi yang terbaik Iya, gitu itu ya Kak pasti. Anin. Itu ambisinya setiap kompetisi. Aku rasa setiap anak harus kayak gitu. Setiap orang harus punya ambisi untuk menjadi yang terbaik. Asalkan kan dengan jalan yang baik, bukan kayak mengikut lawan atau dan lain sebagainya gitu sih. Ya Kak Anin, dari berbagai prestasi tadi yang disampaikan sama Kak Anin ya, kiranya apakah ada satu hal yang belum kesampaian dan atau mungkin kegagalan Kak Anin sebelumnya, dan kiranya bagaimana tuh Kak Anin kembali ke jalurnya Kak Anin dari kegagalan tersebut? Oke, kalau kegagalan kayak yang aku tadi bilang sebelumnya, aku pernah ikut suatu kompetisi di mana aku jujur ya, waktu aku ikut Duta Bahasa Nasional itu aku ngerasa aku tuh nggak total karena aku kebanyakan rasa takutnya. Ya aku berusaha, tapi aku tuh kayak kebanyakan rasa takutnya. Akhirnya hasilnya tuh kurang memuaskan. Maksudnya nggak targetku waktu itu 10 besar, tapi waktu itu aku cuman ya aku 15 besar gitu loh. Jadi akhirnya aku menyesal karena aku nggak total di itu tadi. Jadi menurutku dari situ aku belajar kalau misalnya kita berkompetisi, semua musuhmu itu takut sama kamu, dan begitupun kita juga takut sama musuh-musuh kita. Jadi kita tuh intinya sama-sama takut, tapi yang penting adalah gimana kita bisa mengontrol rasa takut itu. Karena menurutku kalau misalnya rasa percaya diri kita udah hilang, kita udah rasa takut yang lebih besar, itu auranya bakal hilang. Dan kalau misalnya auranya udah hilang, itu dewan juri nggak akan tertarik sama kita. Menurutku kayak gitu sih. Oke, berarti proses panjang hal itu, kegagalan Kak Anin yang sudah dilakukan itu yang menjadi bahan baku Kak Anin untuk mencapai prestasi-prestasi selanjutnya. Iya, oke. Terakhir mungkin Kak Anin ya, bisa nggak ya disampaikan ke teman-teman yang mungkin ingin mengikuti langkah-langkahnya Kak Anin, kira-kira hal-hal apa aja yang perlu dilakukan? Silakan Kak Anin. Oke, kalau menurut aku ini untuk nggak cuma di bidang pageant aja, tapi di semua kompetisi. Kalau misalnya teman-teman sekarang itu masih muda, please kalian harus mencari passion kalian, kejar dan juga tekuni, ikut berbagai lomba, berbagai pengalaman, karena apa yang kalian lakukan hari ini tuh akan menentukan kalian di kemudian hari, kayak gitu. Jadikanlah apa yang kalian lakukan ini tuh menjadi bekal yang kuat untuk menjadikan kalian orang hebat suatu saat nanti. Begitu. Oke, berarti tadi yang disampaikan adalah proses panjang, disiplin, dan hal-hal yang tentunya berat yang dilakukan itu tadi ya Kak Anin ya, sampai Kak Anin bisa mencapai seluruh prestasi yang tadi disampaikan dari awal sampai akhir teman-teman. Ya, mungkin itu podcast kita sampai siang hari ini, cukup sekian dari kita, dan bye-bye teman-teman semuanya. Bye-bye. Thank you.